Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimana sampai dengan hari ini pula, sampai dengan detik ini pula, kita semuanya masih bisa berkhutbah, masih bisa mengikuti semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk mencontoh apa-apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada satu tulisan yang mungkin menggeletik, dan itu bagian dari sebuah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisannya, kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Tulisan ini ditulis oleh seseorang dalam usahanya, ditulis oleh seseorang dalam gerobak kerjanya, yang artinya, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kaifa akhafu minal faqri, kenapa saya harus takut dengan kemiskinan? Padahal wa ana abdul ghani, padahal saya ini adalah hambanya Zat yang maha kaya. Kenapa saya harus takut dengan kemiskinan? Padahal saya ini hambanya. Ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, orang yang menulis itu meyakini bahwasanya semua rezeki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hampir sama yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladina yamshuna 'alal ardi hauna. Bahwasanya hamba-hamba Allah yang rahman itu adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi ini adalah haunan, rendah diri. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada merasa dumeh dengan segala sesuatunya. Tapi yang dilakukan adalah hauna, lemah lembut ketika berjalan di muka bumi ini. Dengan segala titel yang dia sandang, dengan segala jabatan yang dia emban, dia tidak pernah sombong dengan dirinya. Berarti, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau kita ambil kesimpulan dari ayat itu, berarti di antara ciri-ciri hamba Allah ibadur rahman itu, kalau kita merasa sebagai hamba, adalah yang pertama, la haula wala quwwata illa billah. Bahwasanya kita itu adalah hamba yang salah satu cirinya adalah dhaifun, kita itu lemah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan usia kita yang saat ini, mungkin gagah-gagahnya, kuat-kuatnya, tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah setiap hari mengingatkan tentang hal ini, bahwa kita itu makhluk yang lemah, bahwa kalau kita yakin sebagai hamba Allah, kita itu sangat lemah sekali. 5 kali dalam sholat wajib Allah mengingatkan kepada kita,
hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Bahwasanya panggilan sholat saja kita itu tidak ada daya ketika Allah tidak menggerakkan kaki kita, ketika Allah tidak menggerakkan hati kita, kemudian kita melangkahkan kaki kita di tempat ibadah-ibadah yang telah disiapkan. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga di hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan, mari menuju keberhasilan. Semuanya tidak akan berhasil, semuanya tidak akan menang, semuanya tidak akan sukses tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita banggakan? Jabatan yang saat ini kita emban, karir yang saat ini kita rintis, kalau sampai terbesit di pikiran kita bahwa semua ini karena kerja keras kita, karena banting tulang kita, maka status kita melebihi sebagai seorang hamba. La haula wala quwwata illa billah. Bahwa tidak ada kekuatan dengan segala yang kita lakukan itu atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah. Nyamuk tidak akan menggigit kita, semuanya juga karena izin Allah. Harimau tidak akan menerkam kita, semuanya juga karena izin Allah. Kecelakaan di jalanan, kita terhindar dari semuanya itu juga semuanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin sebagai hamba ibadur rahman. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, ketika kita yakin sebagai hamba Allah bahwasanya kita itu fakir, kita itu tidak punya apa-apa, sehingga tidak ada yang patut kita sombongkan dengan harta kekayaan yang Allah titipkan. Karena sangat mudah sekali ketika Allah ingin mengambil titipannya itu. Sekaya apapun kita, semewah apapun rumah kita, sebagus apapun kendaraan yang kita tumpangi, ketika kita merasa memilikinya, maka cukup ketika Allah ingin mengambilnya, dengan sekejap mata itu sudah cukup bagi Allah. Fakir, kita lahir tidak membawa apa-apa, kita meninggal pun tidak membawa apa-apa. Harta kekayaan yang kita tumpuk, yang kita simpan, semuanya tidak akan kita bawa. Kenapa kita harus bersedih ketika semuanya hilang? Karena masih terbesit di dalam hati kita bahwa itu milik kita. Karena kita merasa kekayaan itu milik kita. Ketika hilang dari diri kita, kita merasa sedih, merasa galau, merasa mencari dengan susah payah. Karena di dalam hati kita masih ada rasa bahwasanya semua ini milik kita. Sehingga ketika itu hilang, kemudian kita merasa sedih dan kemudian galau. Tapi ketika kita merasa bahwa nahnul faqir, kita itu tidak punya apa-apa, ketika Allah mau mengambilnya, harta kekayaan semuanya, kita ikhlas, kita ridho, kita bisa menerima, karena memang semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahullah, jahilun, bahwasanya kalau kita mengakui bahwa kita itu hamba, kita itu sangat bodoh. Hanya sedikit sekali yang Allah titipkan dari ilmu-ilmunya, sehingga tidak sepatutnya dengan titipan yang begitu sedikit kemudian kita menyombongkan diri hidup di dunia ini. Masih banyak segala sesuatu yang di sekitar kita yang mungkin kita tidak tahu hari ini, dari diri kita sendiri. Mungkin dari proses peredaran darah, proses pori-pori dan lain sebagainya, organ dalam, indera dan lain sebagainya. Masih banyak yang kita tidak tahu. Tapi terkadang ada orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan ilmu yang dia miliki, dengan pengetahuan yang dia miliki, sudah merasa sombong hidup di dunia ini. Naudzubillah, tidak. Padahal kita itu sebagai hamba jahil, kita itu bodoh. Karena izin Allah lah kemudian ilmu itu dititipkan kepada kita. Yang terakhir, yang keempat, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, ciri kita sebagai seorang hamba adalah mahalul khata wa nisyan, bahwa kita sebagai hamba itu tempatnya dosa, tempatnya salah, tempatnya lupa, sehingga tidak sepatutnya kita merasa bahwasanya kita orang yang terbaik. Kita merasa tidak punya kesalahan, kita tidak punya dosa, sehingga kita enggan memohon kepada Allah untuk minta ampun atas segala khilaf dan dosa kita. Contoh terbaik kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu sudah Habibullah, kekasihnya Allah. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Rasulullah itu sudah tidak ada kesalahan. Tapi apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat? Dalam sehari Rasulullah tidak kurang beristighfar minimal 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah minta ampun kepada Allah atau istighfar 100 kali dalam sehari. Hamba Allah, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, orang yang sudah diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah, tapi sehari-hari masih selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita, ma'asyiral muslimin sama jemaah. Tidak ada jaminan kita masuk surga. Tidak ada jaminan seluruh khilaf salah kita diampuni oleh Allah. Tapi ternyata kita terkadang hari-hari kita lupakan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya yang hadir, juga keluarga kita yang di rumah dimanapun, menjadi hamba-hamba Allah yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rendah hati di dalam menjalani kehidupan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.